Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma di hari Jumat 24 Oktober 2025. Kita bersyukur karena Tuhan masih mengaruniakan kepada kita semua hari yang baru untuk kita beraktivitas. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini kami datang lagi menghampiri hadirat Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan karuniakan kami lagi hari yang baru untuk kami melakukan aktivitas kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab Perjanjian Baru 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat 17. Firman Tuhan demikian. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dari Tuhan. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Timotius adalah ditulis oleh Rasul Paulus untuk Timotius. Dalam Alkitab, surat ini dikategorikan sebagai surat penggembalaan dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Kalau kita membaca tadi di dalam ayat 10 dan 11, kita tahu bahwa
Timotius adalah salah seorang rombongan Rasul Paulus dalam pekabaran Injil. Ayat 10 dan 11 demikian. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Jadi sebagai pekerja yang melayani Tuhan, sebagai pekabar Injil, memang menderita penganiayaan. Ayat 12 demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Demikian saudara-saudara, kita mengalami hal yang sama, ya, sebagai komunitas yang minoritas. Seringkali kita mengalami apa yang dialami oleh Rasul Paulus pada masa perjalanan pekabaran Injil. Kita mendengar saudara-saudara kita di beberapa daerah di Indonesia masih sulit untuk bersekutu, sulit untuk beribadah, apalagi untuk memberitakan firman Tuhan. Ada banyak intimidasi dari masyarakat sekitar ketika orang beribadah, ketika orang bersekutu untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan itu sudah dialami oleh Rasul Paulus dan juga Timotius sebagai anggota rombongan pekabaran Injil Rasul Paulus. Tetapi Paulus menulis surat ini dan menyampaikan kepada Timotius. Ayat 14, namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, sekalipun kita harus mengalami tekanan, sekalipun kita harus mengalami mungkin penganiayaan, intimidasi, tetapi firman Tuhan menyatakan kepada kita supaya seperti Paulus menyampaikan kepada Timotius, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Jadi sekalipun kita harus mengalami apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan rekan-rekan seperjalanan dalam pekabaran Injil, yaitu penganiayaan, intimidasi, ataupun berbagai hal yang menyangkut diskriminasi terhadap kita atau saudara-saudara kita, tetapi tetaplah kita di dalam iman kepada Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap sabar, kita harus tetap bekerja
untuk menyampaikan berita Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa ayat 16 pembacaan kita, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi sangat relevan dengan tema Pekan Keluarga minggu ini. Tema minggu ini adalah keluarga yang terus-menerus berbuat baik. Kita diingatkan untuk tetap berbuat baik sekalipun kita mengalami perbuatan yang tidak baik dari orang lain. Sekalipun kita mengalami tindakan-tindakan yang diskriminatif, sekalipun kita mengalami tekanan, tetapi kita tetap terus kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, dan tetaplah kita berbuat baik, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk kami tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami, dan kami tetap terus berbuat baik bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami. Kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan berkati kami agar apa yang kami lakukan berhasil. Ampuni segala salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.